Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Ketoprak Berdarah. Sebuah kisah tentang keputusasaan penjual ketoprak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari di pasar senja sudah condong ke barat, meninggalkan bayangan panjang yang meliuk-liuk di atas aspal kusam. Mang Udin dengan kaos oblong lusuh yang warnanya sudah memudar dan sarung yang terselampir di pinggang, menghela nafas panjang. Bukan nafas lega, melainkan nafas yang beratnya sama dengan beban gerobak kayu bututnya. Gerobak ketopraknya yang ia cat ulang setiap 6 bulan sekali agar terlihat layak, kini hanya berfungsi sebagai etalase kegagalan. Ia menghitung piring yang dicuci, 13 porsi dari subuh hingga hampir maghrib. Sebuah angka yang menyedihkan, kontras dengan gemuruh aktivitas di sekelilingnya. Di sebelah kanannya, aroma semoki dan lemak yang menetes dari panggangan sate Bang Jaja telah menciptakan lautan asap yang menarik setiap hidung. Pembeli mengular, berebut tempat duduk di bangku panjang yang selalu penuh. Bang Jaja dengan kumis tebal dan tawa yang selalu meledak-ledak, sibuk mengipasi arang. 10 tusuk ja, yang pedas, seru seorang pelanggan. Siap bos, pokoknya sate Jaja garansi nendang, balas Bang Jaja disusul tawa pelanggan lain. Di seberang jalan kecil Mbok Siti, juragan pecel lele tidak kalah sukses. Minyak panas di wajahnya terus mendesis, mencetak lele dan ayam yang renyah kemasan. Teriakan pelayan dan bunyi sendok beradu di atas cobek menjadi musik pengiring bisnis yang sukses. Din, air comberanmu masih laku 13 piring. Suara itu dingin, menusuk dan tidak pernah gagal merusak sisa hari Mang Udin. Bang Jaja sambil sesekali mengipas sate, menoleh ke arah Udin dengan senyum sinis yang sudah menjadi menu wajib. Mang Udin hanya menunduk, pura-pura fokus membersihkan tauge. Alhamdulillah Jaja, rezeki dari Allah gak akan ketuker, jawab Udin pelan. Halah, rezeki apaan? Kalau rezeki gak ketuker, kenapa punya gua kayak tsunami, punya lu kayak tetesan air keran? Jujur saja Din, bumbu kacangmu itu tanggung, gak gurih, gak manis, kurang pedas juga, kayak lagi makan karet mentah. Ejek Bang Jaja, suaranya sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. Mang Udin merasakan pipinya memanas, tangannya gemetar saat memegang ulekan. Ia sudah mencoba, demi Tuhan ia sudah mencoba semua cara. Ia sudah membeli kacang terbaik, ia sudah menakar gula merah paling murni, ia sudah mencoba resep turun-temurun dari mertuanya. Tapi tetap saja setiap orang yang makan ketopraknya hanya berkomentar, enak sih Mang, tapi kurang greget. Mbok Siti yang tidak mau ketinggalan ikut menyaut, bener kata Jaja Din, daripada jual ketoprak yang hambar, mending gerobaknya disewain aja buat tukang nasi goreng. Lumayan kan buat nambah-nambah. Lihat tuh si Ija, udah 2 hari cuma nangkring di situ nungguin sepi. Ia menunjuk seorang pengamen jalanan yang duduk di bangku gerobak Udin. Ejekan itu bukan lagi sekedar candaan bisnis, itu adalah cambukan di wajah seorang pria yang sedang berjuang keras. Mang Udin mengepalkan tangan di balik gerobaknya. Kepalanya sakit. Ia ingin membalas, ingin membanting ulekan itu ke tanah, tapi ia tahu diri, mereka sukses, ia tidak. Ketika malam benar-benar turun dan hanya tersisa lampu jalan yang redup, uang hasil hari ini hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk esok hari. Ia berjalan kaki pulang ke kontrakan petaknya yang sempit. Sampai di rumah ia disambut oleh keheningan yang menyesakan. Istrinya Bu Lastri terbaring di dipan kayu. Wajahnya pucat pasti, batuk keringnya tidak henti-henti. Gimana bang, ramai? Tanya Lastri pelan, suaranya serak.
Mang Udin duduk di sampingnya, memijit kakinya yang dingin. Alhamdulillah Las, ada rezeki. Jangan khawatir, besok kita ke puskesmas ya. Ia berbohong, ia tidak mau menambah beban pikiran istrinya. Matanya kemudian tertuju pada secari kertas di atas meja reot. Surat tagihan sekolah Ananda Raka. 3 bulan menunggak, jika tidak segera dibayar Raka terancam dikeluarkan. Mang Udin memejamkan mata. Keputusasaan itu bukan lagi sekedar perasaan mengembang, tapi kini menjadi beban fisik yang menghimpit ulu hatinya. Mencekik nafasnya, ia merasa seperti seorang ayah dan suami yang gagal total. Ia menatap langit-langit berharap ada keajaiban yang turun. Harapan itu yang selama ini menjadi satu-satunya bumbu penyemangat, kini terasa hambar, sama seperti bumbu kacang ketopraknya. Malam itu Mang Udin tidur dengan hati yang terasa remuk redam, siap menyambut solusi apapun, bahkan yang paling gelap sekalipun. Mang Udin tidak bisa tidur. Jam dinding kontrakan kecilnya menunjukkan pukul 02.17 dini hari. Udara panas dan pengap. Namun keringat dingin membasahi punggungnya. Ia kembali ke pojokan pasar senja. Ia merasa tertarik, didorong oleh sebuah dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Kembali ke tempat di mana kegagalannya paling nyata terekam. Gerobak-gerobak lain sudah dikunci rapat. Lampu jalan yang remang-remang memancarkan cahaya kuning pucat, menyelimuti pasar dengan aura misterius yang berbeda dari hiruk-pikuk siang hari. Hanya ada bunyi jangkrik yang bersautan dan lolongan anjing di kejauhan. Mang Udin duduk di bangku kayu bututnya di samping gerobak. Matanya menatap kosong ke dalam panci kecil sisa bumbu kacang yang tidak laku. Bumbu itu sudah mengering di pinggir panci, terlihat kusam dan berminyak, persis seperti masa depannya. Tanggung, rasa air comberan. Ejekan Bang Jaja berputar-putar dalam benaknya seperti mantra. Mang Udin mengambil ulekan. Ia mengaduk sisa bumbu itu dengan gerakan pelan, putus asa. Apa yang salah? Bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya parau. Ia sudah melakukan semua yang ia bisa. Sholat malam, doa, usaha keras. Tapi seolah-olah ada tembok tidak kasat mata yang menghalangi rezekinya. Tiba-tiba udara di sekitarnya berubah drastis. Sebuah hawa dingin menusuk tulang, padahal gerobak itu berdiri tidak jauh dari sisa arang panas di gerobak sate Bang Jaja. Bau amis yang samar seperti bau darah segar yang tercampur bunga melati mulai menyelinap. Mang Udin mendongak, bulu kuduknya berdiri. Tidak ada angin, tapi plastik pembungkus di atap gerobaknya bergetar pelan. Dari balik gang sempit, di antara tumpukan kardus bekas dan sampah, sebuah resonansi serak mulai terdengar. Itu bukan suara manusia yang berbicara normal. Itu lebih seperti desisan dalam kegelapan yang terasa datang dari bawah tanah, merayap naik. Suara itu begitu dekat, seolah-olah berbicara langsung di gendang telinganya, meski tidak ada wujud yang terlihat. Kau lelah, Din. Lelah diinjak-injak mereka yang sombong itu. Mang Udin terperajat, hampir menjatuhkan ulekan. Ia celingukan, Siapa? Siapa di sana? Tanyanya, suaranya tercekat. Resonansi itu semakin kuat, menggema di ruang kosong pasar. Aku adalah jawaban dari keputusanmu. Aku mendengar setiap air mata yang kau tahan. Aku melihat setiap tagihan yang menumpuk di meja reotmu. Tubuh Mang Udin gemetar hebat, bukan karena takut pada hantu, melainkan karena kata-kata itu begitu tepat sasaran. Bisikan itu menyentuh luka terdalamnya. Kau ingin mereka yang menghinamu merangkak minta sepiring masakanmu. Kau ingin wajah istrimu kembali merona sehat, Din. Anakmu bersekolah tanpa rasa malu. Kau ingin dibayar mahal, sangat mahal. Kepala Mang Udin terasa pening. Logikanya berteriak menyuruhnya lari, tapi hatinya yang sudah mati rasa oleh derita justru menyambut tawaran itu. Ia melihat bayangan Bu Lastri yang pucat dan surat tagihan sekolah Raka. Keputusasaan telah membutakannya. Ia menelan ludah. Bagaimana caranya? Jangan main-main. Bisikan itu tertawa-tawa yang kering dan mengerikan seperti gesekan tulang. Mudah,
Segalanya ada harganya, Din. Dan harga untuk kekayaan instan, harga untuk cita rasa istimewa yang akan membuat pelangganmu kecanduan adalah sebuah pertukaran. Mang Udin berdiri, berjalan perlahan menuju gang yang gelap itu. Matanya terpaku pada kegelapan. Ia bisa merasakan aura yang sangat kuat, dingin dan berwibawa. Pertukaran apa? Aku tidak punya uang lagi. Gerobak ini pun sudah mau disita. Bukan uang, Din. Bisik suara itu kini terdengar seperti belayan di telinga, seolah-olah sedang menghibur. Aku akan memberimu rezeki yang melimpah, pembeli yang tidak akan putus, tapi bumbu kacangmu, ia harus memiliki cita rasa khusus, cita rasa yang diambil dari pengorbanan terdekatmu, sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang gurih dari dalam. Jantung Mang Udin berdebar tidak karuan. Ia sangat mengerti arah pembicaraan ini. Ini adalah pesugihan, sebuah perjanjian dengan entitas kegelapan. Ia sudah sering mendengar cerita-cerita ini di warung kopi. Pengorbanan, maksudnya tumbal. Suaranya hanya berupa desahan. Anggap saja itu penyedap rasa abadi, Din. Kau akan menjadi raja, kau akan dihormati. Kau hanya perlu menyanggupi satu hal. Jangan pernah berhenti meracik. Jangan biarkan bumbu kacangmu hambar lagi. Biarkan aku yang memberimu bumbu rahasia itu. Mang Udin terdiam lama. Ia teringat Bang Jaja yang mengejeknya, Mbok Siti yang meremehkannya, dan tagihan yang menumpuk. Harga dirinya telah tercapik-capik. Ia melihat ke arah rumahnya, membayangkan wajah bahagia Raka dan kesembuhan Lastri. Dalam kebutaan emosi dan keputusasaan yang mencekik, Mang Udin akhirnya menyerah. Apa yang harus aku lakukan? Suaranya parau dan berat, tanda bahwa ia baru saja menjual sebagian dari dirinya. Bagus, Din. Kau memilih jalan yang benar. Temui aku. Datanglah ke makam tanpa nama di tengah hutan jati. Tengah malam, aku akan menunggu untuk menyempurnakan perjanjian kita. Seketika hawa dingin itu menghilang, digantikan oleh kehangatan normal malam hari. Bau amis pun lenyap. Mang Udin berdiri sendiri di pojokan pasar yang sepi. Dengan sisa bumbu kacang yang hambar di tangannya, ia tahu mulai malam ini ia telah mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Membawa kekayaan yang berlumuran dosa, ia telah menyambut kegelapan. Malam berikutnya adalah malam Jumat Kliwon. Jam menunjukkan pukul 23. Mang Udin sudah berpakaian serba gelap. Wajahnya tampak kuyu karena kurang tidur, tapi matanya memancarkan ketegasan yang dingin. Ketegasan seorang pria yang sudah melewati batas rasionalitas. Ia meninggalkan kontrakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Lastri yang sudah terlelap. Membawa sebuah tas kain berisi menyan dan kembang 7 rupa yang ia beli dari seorang dukun tua di sudut kota, sesuai instruksi dari bisikan serak itu. Perjalanan itu dimulai dengan menaiki bis kota terakhir menuju pinggiran kota. Dilanjutkan dengan menumpang ojek yang ragu-ragu untuk mengantarkannya hingga ke batas pemukiman terakhir. Begitu memasuki jalan setapak yang menuju hutan jati, udara langsung berubah. Hutan jati di pinggiran kota itu terkenal angker. Cerita-cerita tentang orang hilang, kesurupan, dan penampakan sudah menjadi urban legend yang diceritakan turun-temurun. Bahkan ojek yang mengantarnya pun hanya berani berhenti di mulut jalan dengan alasan ban kempes. Mang, serius mau masuk sendirian? Ini sudah mau tengah malam loh. Di sana itu makam tanpa nama. Katanya yang jaga suka iseng. Kata tukang ojek itu suaranya bergetar. Mang Udin hanya mengangguk. Hatinya sudah terlalu kalut untuk peduli pada hantu. Sudah mas, terima kasih. Saya ada janji penting. Jawabnya menyerahkan uang lebih. Begitu ojek itu pergi, kegelapan benar-benar menelannya. Mang Udin berjalan di bawah kanopi pohon jati yang rapat, hanya mengandalkan cahaya bulan sabit yang sesekali menembus celah dedaunan. Ia tidak berjalan sendirian. Ia merasakan kehadiran yang dingin bergerak di sekelilingnya. Bayangan hitam yang tidak terlihat jelas mulai berfungsi sebagai pemandu. Sosok itu tidak berbicara, hanya mengarahkan jalannya dengan semacam tekanan udara. Mang Udin melangkah tanpa ragu,
melewati semak belukar yang basah dan akar pohon yang melilit. Aroma di sana campur aduk, bau tanah basah, daun kering, wangi manis bunga kantil yang menyeruak, dan yang paling mengerikan, bau amis yang tajam dan tidak terjelaskan. Seperti perpaduan antara bangkai dan logam berkarat. Setelah berjalan hampir 2 jam, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebongkah batu besar yang dijadikan nisan tanpa nama. Dikelilingi pagar bambu reot, itu adalah makam tanpa nama. Di depan makam itu Mang Udin akhirnya melihat entitas yang selama ini hanya berupa bisikan. Sosok itu tinggi menjulang, bayangannya melebihi tinggi pohon jati di sekelilingnya. Wujudnya samar-samar, terbuat dari kabut hitam pekat. Namun Mang Udin bisa merasakan tatapan mata yang tajam, berwibawa dan sangat purba. Sosok itu memakai pakaian tradisional Jawa kuno, namun dengan kain yang tampak usang dan terkoyak. "Kau datang, Din. Aku tahu kau akan datang. Keputusasaanmu adalah bumbu terlezat." Suara serak itu kini terdengar lebih jelas, bergema dari dada sosok tersebut. Mang Udin langsung bersimpuh, menaruh sesajen berupa menyan dan kembang 7 rupa di depan nisan batu. Ia gemetar, tapi sudah tidak ada jalan mundur. "Hamba datang memenuhi panggilan Tuan. Hamba sudah tidak kuat menanggung hinaan dan kemiskinan." Mang Udin berujar, suaranya pecah menantangis. Sosok itu membungkuk sedikit, membuat Mang Udin mencium bau amis dan menyan yang kuat. "Bangkitlah Udin, perjanjian ini harus adil. Aku akan memberimu kekayaan melimpah, pembeli akan memuja masakanmu. Ketoprakmu akan menjadi legenda, tapi ingat, rezeki itu harus terus mengalir dan bumbu kacangmu harus terus beraroma istimewa." "Apa yang harus hamba korbankan, Tuan? Jangan istri dan anak hamba," pinta Mang Udin. Rasa takut akhirnya menyentuh jiwanya yang beku. Sosok itu tertawa, tawa yang terdengar seperti pasir yang digerus. "Tidak sekarang, Din. Anak istrimu adalah saksi keberhasilanmu. Yang aku butuhkan adalah esensi dari rasa sakit, esensi keputusasaan, rasa sombong, dan dendam yang kau rasakan. Esensi itu harus terintegrasi dalam bumbu kacangmu. Kau harus mengambil pengorbanan terdekat yang paling sering menyakitimu, yang paling dekat dengan gerobakmu." Mang Udin langsung mengerti. Bang Jaja, Mbok Siti, mereka adalah orang terdekat yang paling sering meludahinya dengan ejekan. "Setiap kali rasa bumbu kacangmu mulai tanggung lagi, itu artinya aku meminta tumbal. Tumbal itu harus segera kau sediakan agar rasa istimewa itu kembali. Jika kau menunda atau jika kau berhenti meracik, maka perjanjian ini batal dan harganya lah yang akan kau bayar dengan yang paling kau cintai." Sosok itu kemudian mengulurkan tangan yang panjang dengan kuku hitam dan tajam. Di telapak tangannya ada bumbu berwarna merah kehitaman, kering seperti tanah. "Ini adalah benih rasa abadi. Campurkan ini ke dalam adonan bumbu kacangmu. Setelah ini masuk, aroma ketoprakmu akan berubah total. Ini adalah bumbu awal dan jangan pernah sekali lagi, jangan pernah kau biarkan bumbu itu habis tanpa pengganti." Mang Udin merangkak maju, mengambil bubuk itu dengan tangan gemetar, dingin, seolah-olah memegang es yang dibungkus debu. "Hamba setuju, Tuan." Mang Udin berujar, menutup matanya. Hatinya telah mati rasa dan diselimuti kegelapan. Ia telah membuat perjanjian abadi. Ia telah menjual jiwanya demi sepiring ketoprak. Begitu ia membuka mata, sosok itu telah menghilang. Hanya tersisa bau amis yang menusuk dan nisan batu yang bisu. Mang Udin berdiri, membawa bubuk hitam di genggamannya dan berjalan kembali ke kota. Kini bukan lagi sebagai seorang pedagang gagal, melainkan sebagai alat dari entitas kegelapan. Mang Udin kembali ke pasar senja sebelum subuh menyapa. Kakinya terasa pegal, jiwanya terasa kosong, namun ada energi baru, dingin dan mematikan yang mengalir di nadinya. Ia membuka gerobaknya, rasa lelahnya hilang, digantikan oleh sebuah fokus tajam. Seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah ritual penting, bukan sekedar berjualan ketoprak.
Panci-panci dan alat masaknya sudah dicuci bersih. Ia mengeluarkan kacang tanah terbaik yang ia sisakan, mencampurnya dengan cabai, bawang putih, dan gula merah. Ketika adonan bumbu kacang mulai mengental, Mang Udin merogoh saku. Ia mengeluarkan bumbu merah kehitaman yang ia dapatkan di makam tanpa nama, benih rasa abadi. Dengan tangan gemetar ia menaburkan bubuk itu. Begitu bubuk itu menyentuh bumbu kacang yang baru diulek, sebuah reaksi aneh terjadi. Bumbu itu mendesis pelan, mengeluarkan asap tipis yang tidak panas, melainkan dingin, dan kemudian aroma yang luar biasa menyeruak. Itu adalah aroma yang tidak bisa dijelaskan, bukan hanya wangi kacang dan rempah yang biasa, melainkan perpaduan yang memabukkan. Aroma gurih yang sangat intens, manis yang pas tanpa membuat enak, dan sebuah kehangatan rempah yang meresap. Namun di balik itu semua, Mang Udin mencium bau amis yang sangat samar. Nyaris tidak terdeteksi oleh hidung biasa, terbungkus rapi oleh wangi kacang yang kuat. Ya Allah, bisik Mang Udin tanpa sadar. Aroma ini begitu kuat, begitu menarik. Pukul 7 pagi matahari mulai meninggi. Keajaiban itu terjadi, persis seperti yang dijanjikan. Biasanya pada jam sibuk ini gerobak Mang Udin masih sepi, menunggu sisa-sisa pembeli sate Bang Jaja. Tapi pagi itu berbeda. Seorang ibu-ibu yang awalnya menuju gerobak Mpok Siti tiba-tiba berhenti di depan gerobak Mang Udin. Hidungnya kembang kempis, mencoba melacak sumber aroma tersebut. Mang Udin, jual apa hari ini? Kok baunya beda banget? Tanyanya. Matanya terlihat penasaran. Ketoprak bu, resep baru, jawab Mang Udin, suaranya terdengar datar. Ibu itu memesan 1 porsi setengah ragu. Begitu piring itu disajikan dengan bumbu kacang yang kini terasa lebih kental dan berwarna lebih gelap, ibu itu langsung menyendok sedikit bumbu dengan jari. Wajahnya langsung berubah takjub. Astaga Mang, ini rasa apa? Gurihnya nendang banget, manisnya pas, ada rasa hangat di tenggorokan. Ini bukan ketoprak biasa. Seru ibu itu menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang. Sejak saat itu seperti ada magnet tidak terlihat yang menarik setiap orang yang melewati gerobak Mang Udin. Antrian mulai terbentuk. Dari 1 orang menjadi 5, lalu 10, hingga antrian itu mengular panjang, menutupi hampir seluruh gerobak sate Bang Jaja. Bang Jaja yang biasanya sibuk dengan panggangan tiba-tiba merasa sepi. Asap satenya kalah telak oleh aroma ketoprak Mang Udin yang misterius. Ia mematikan kipas, berjalan ke depan gerobaknya dan menatap pemandangan yang tidak masuk akal itu. "Oi Din, ada apa ini? Ada bagi-bagi sembako?" teriak Bang Jaja, wajahnya merah menahan kesal dan iri. Seorang pelanggan di antrean Mang Udin menyaut, "Ini ketopraknya Bang, enak parah, lu coba deh." Bang Jaja mendengus, "Paling juga cuma pakai micin sekilo, dulu aja kayak air comberan." Seorang pelanggan lain yang baru saja menghabiskan piringnya menoleh pada Bang Jaja. Matanya bersinar aneh. "Oh enggak Bang, ini bukan micin, ini lebih dari micin. Ini ketoprak punya jiwa, ada rasa manis, gurih dan hangat yang meresap ke dalam jiwa." Mang Udin dengan tenang melayani setiap pembeli. Ia melihat Bang Jaja dan Pok Siti yang berdiri di ambang gerobak mereka, memandanginya dengan mata menyala-nyala karena iri dan kebingungan. Pok Siti tidak tahan, menghampiri Bang Jaja. "Jaja, seriusan? Aku nyium baunya juga aneh, kayak ada yang narik-narik, padahal aku udah pakai bumbu paling mahal hari ini." "Sialan, pasti dia pakai penglaris. Mana mungkin, semalam rasanya kayak tai, pagi ini jadi rasa surga." Gerutu Bang Jaja, tangannya mengepal. Mang Udin tersenyum tipis di balik gerobaknya. Senyum itu tidak lagi tulus, melainkan senyum yang menyimpan rahasia kelam dan perjanjian gila. Ia tahu rasa gurih ini bukan hanya dari bumbu masakan. Setiap pujian yang ia terima terasa seperti pisau yang menusuk batinnya, namun pada saat yang sama memberikan kepuasan yang dingin. "Ketopraknya Mang, 20.000 saja, nanti saya balik lagi," kata seorang pelanggan menyerahkan uang lembaran. Mang Udin mengangguk melihat tumpukan uang di laci gerobaknya yang melimpah hanya dalam hitungan jam. Lastri akan mendapatkan obat terbaik, Raka akan kembali bersekolah. Namun saat ia menoleh ke panci bumbu kacangnya yang kini hampir habis,
ia melihat bayangan wajah Bang Jaja dan Pok Siti yang tampak cemas di pantulan panci yang mengkilap. Ia tahu cita rasa istimewa ini akan menuntut harga yang sangat tinggi dan ia siap membayarnya. Kebahagiaannya kini berlumuran dosa, dan rasa gurih yang dicecap pelanggannya adalah rasa gurih yang mencekik jiwanya sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Mang Udin kini bukan lagi pedagang gagal yang ditertawakan. Gerobaknya yang kini dicat baru dan dilengkapi tenda besar menjadi pusat perhatian pasar senja. Ia bahkan harus merekrut 2 orang pegawai untuk melayani antrean pembeli yang tidak pernah putus. Bahkan hingga larut malam, julukan ketoprak setan mulai santer terdengar, bukan karena horornya, melainkan karena kelezatannya yang tidak masuk akal. Mang Udin telah menepati janji pada dirinya sendiri. Lastri istrinya kini sudah mendapatkan perawatan terbaik di klinik. Wajahnya mulai merona, batuk keringnya mereda. Raka anaknya kembali ceria di sekolah barunya yang lebih baik. Uang mengalir deras. Mang Udin bahkan sudah mulai mencicil rumah di pinggiran kota. Ia menjadi simbol keberhasilan yang instan, memicu kecemburuan yang mendalam dari Bang Jaja dan Pok Siti. Namun di balik kehidupan barunya yang mewah, Mang Udin tidak pernah merasa damai. Setiap malam ia tidur hanya 2 atau 3 jam. Itu pun selalu diselingi mimpi buruk. Ia terus merasa diawasi. Dan yang paling mengganggu, bisikan itu kembali. Malam itu setelah semua pegawai pulang dan pasar senja kembali sepi, Mang Udin duduk sendirian di gerobaknya. Ia merasakan hawa dingin yang familiar mulai merayap di sekitar kakinya. Bisikan serak itu terdengar pelan, seperti suara serangga yang merayap di telinga. Kau menikmatinya, Din. Harta, kehormatan, kesembuhan istrimu. Bukankah ini yang kau mau? Mang Udin menggenggam erat ulekan yang menjadi alat keajaibannya. Cukup, Tuan. Saya sudah menepati janji. Rezeki saya melimpah. Tentu saja melimpah, karena aku menjaganya. Jawab bisikan itu. Nadanya kini mulai menuntut. Tapi rasa gurih itu, Din, rasa istimewa itu mulai pudar. Pelangganmu, mereka mulai merasa ketoprakmu tanggung lagi. Mang Udin mencicipi sedikit sisa bumbu kacang di panci. Lidahnya memang mendeteksi ada sedikit pergeseran. Rasa umami yang memabukkan itu memang terasa berkurang. Ketakutan itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Tumbal, Din, cita rasa istimewa itu butuh penyegaran. Aku butuh esensi baru, esensi yang paling dekat dengan rasa sakit dan dendammu di masa lalu. Mang Udin memohon, tolong Tuan, beri saya waktu. Saya akan coba resep lain. Saya akan beli kacang paling mahal. Bisikan itu tertawa kering. Kacang paling mahal? Kau pikir aku butuh kacang, Din? Aku butuh rasa sayang yang sangat mendalam, rasa hormat yang tulus, dan rasa itu hanya bisa didapatkan dari pengorbanan terdekat. Tiba-tiba Mang Udin membuka karung kacang yang ia simpan di bawah gerobak. Karung itu yang seharusnya penuh dengan stok untuk besok, kini isinya hanya debu halus dan pasir. Sebuah peringatan keras dari entitas kegelapan. Permintaan telah diulang dan ancamannya jelas. Mang Udin menoleh ke arah pedagang yang mulai berkemas. Lampu gerobak Bang Jaja masih menyala. Ia sedang menghitung uang. Wajahnya tampak muram karena pendapatan hari ini jauh di bawah rata-rata. Mang Udin teringat ejekan Bang Jaja. Ketoprakmu rasa air comberan. Hinaan itu, rasa malu itu, keputusasaan yang mengantarnya pada perjanjian ini, semuanya berpusat pada sosok Bang Jaja. Si Jaja selalu meremehkan saya, Tuan. Dia yang membuat saya menderita. Bisik Mang Udin. Rasa dendam yang selama ini terpendam tiba-tiba menyala. Maka dia adalah pengorbanan terdekat yang paling sempurna, Din. Berikan dia padaku, dan bumbu kacangmu akan menjadi abadi. Kau akan menjadi raja sejati. Mang Udin bangkit. Keputusasaan kini berubah menjadi kemarahan dingin. Ia berjalan ke belakang gerobaknya, mengambil golok kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong tauge. Tangannya dingin tapi ia tidak bergemetar. Logika telah mati, yang tersisa hanya dorongan untuk mempertahankan kemewahan dan kesembuhan keluarganya. Ia berjalan perlahan mengendap-endap dalam bayangan menuju gerobak sate Bang Jaja. Bang Jaja sedang menunduk sibuk menghitung uang koin terakhirnya.
Sial, Udin sialan, pasti dia pakai dukun. Aku harus menyelidikinya, gerutu Bang Jaja. Mang Udin berhenti di belakang Bang Jaja. Jantungnya berdebar kencang, menabuh genderang kematian. Ia mengangkat goloknya. Ini buat Lastri Jaja, ini buat Raka, bisik Mang Udin. Suaranya hampir tidak terdengar sebelum kegelapan pasar senja menelan suara dan tindakannya. Mang Udin kembali ke kontrakan menjelang pagi. Saat ayam jantan mulai berkokok, pakaiannya kotor. Ia langsung menuju ke kamar mandi, mencuci tangannya berkali-kali. Air di lantai kamar mandi berwarna merah kehitaman yang ia bilas cepat-cepat. Ia membuang golok itu jauh di parit. Ia menatap tangannya yang bersih, tidak ada darah, tapi ia tahu ia baru saja melakukan hal yang tidak termaafkan. Ia telah menyerah pada bisikan itu. Mengorbankan nyawa seorang pria yang menghinanya demi mempertahankan cita rasa istimewa ketopraknya. Rasa bersalah adalah beban yang mencekik, namun ia menepisnya. Ia harus kuat untuk Lastri dan Raka. Saat ia berbaring mencoba memejamkan mata, ia sudah bisa membayangkan bumbu kacangnya besok pasti akan terasa sangat gurih. Pagi hari di pasar senja diwarnai kegaduhan luar biasa. Gerobak sate Bang Jaja kosong melompong. Panggangan masih ada, tapi Bang Jaja, sosok yang selalu berisik dan penuh tawa, menghilang tanpa jejak. Tidak ada surat, tidak ada pertengkaran yang terdengar, hanya gerobak yang ditinggalkan begitu saja. Polisi datang, mereka memasang garis kuning, bertanya pada setiap pedagang termasuk Mang Udin. Mang Udin dengan wajah datar yang dipelajari semalam suntuk, menjawab dengan suara pelan dan meyakinkan. Tidak tahu Pak, semalam saya pulang duluan, mungkin dia dapat rezeki nomplok dan pergi mendadak. Tidak ada yang curiga pada Mang Udin. Siapa yang akan menduga pedagang ketoprak yang dulu dihina itu memiliki kaitan dengan hilangnya juragan sate. Satu-satunya yang tahu adalah Mang Udin, yang pagi itu meracik bumbu kacangnya dengan tangan kosong. Ia tidak menggunakan kacang, cabai, atau gula seperti biasa. Ia menggunakan bahan baru. Bumbu itu kini lebih kental, lebih pekat, dan ada semburat warna kehitaman yang berminyak, memancarkan aroma gurih yang lebih tajam dari sebelumnya. Wanginya memabukkan dan sedikit amis. Mang Udin mencicipinya. Rasa umami yang meledak di lidahnya kini terasa dahsyat, melampaui kelezatan yang pernah ia rasakan. Ini adalah esensi keputusasaan, rasa sombong, dan dendam yang kini menjadi bumbu utama. Pelanggan datang membanjir. Mereka mencium aroma itu, dan tanpa sadar mereka sudah kecanduan. Mang Udin, ketoprakmu gila, ini ketoprak setan. Rasanya nggak masuk akal, teriak seorang pelanggan. Mang Udin hanya tersenyum. Ia telah membangun tembok tebal di hatinya, memenjarakan rasa bersalah. Ia terus melayani, mengulurkan piring-piring berisi makanan lezat yang terbuat dari pengorbanan jiwa. Ia tahu rasa gurih abadi itu telah tercipta, dibayar lunas dengan nyawa Bang Jaja. Ia kini kaya raya, tapi matanya selalu kosong. Ia hanya terus meracik. Mbok Siti adalah orang yang paling terpukul dengan hilangnya Bang Jaja. Mereka memang rival bisnis, tapi mereka sudah berdagang berdampingan selama lebih dari 10 tahun. Bang Jaja tidak mungkin pergi begitu saja, meninggalkan gerobaknya yang menjadi sumber penghidupan utamanya. Mbok Siti mulai mencurigai Mang Udin. Sejak Jaja menghilang, Mang Udin berubah total. Dulu dia pemalu dan sering menunduk. Kini dia dingin, nyaris tanpa emosi. Dan gerobaknya selalu ditutup rapat dengan terpal tebal saat tidak berdagang, seolah menyembunyikan rahasia. Kok aneh ya, Jak? Maksudku Din, gumam Mbok Siti pada suaminya Pak Tejo. Dulu Udin, kalau racik bumbu kacang itu biasa saja. Sekarang kok kayak lagi ritual. Ulekan itu dipegang kayak pusaka. Yang paling aneh adalah bau masakannya. Mbok Siti dengan pengalamannya sebagai juragan pecel lele sangat peka terhadap bau. Di samping aroma kacang yang memabukkan dan gurih luar biasa, ia mencium aroma amis yang samar, yang menurutnya mirip bau amis di tempat pemotongan hewan, namun lebih tajam dan tertutup oleh wangi rempah. Ia juga ingat betul betapa keras Bang Jaja dulu menghina Mang Udin. Mas, aku harus menyelidiki, kata Mbok Siti suatu sore.
Aku harus tahu kenapa ketoprak Udin bisa jadi selegenda ini mendadak, bersama dengan hilangnya Jaja. Pok Siti mengambil keputusan. Ia berjalan mendekat ke gerobak Mang Udin, menembus antrean panjang yang membuat hatinya berdenyut iri. Ia memesan 1 porsi, bukan karena ingin makan, tapi ingin membandingkan dan mendekat ke sumber rahasia. 1 porsi, Din, jangan pakai banyak-banyak. Aku cuma mau cicipin bumbu rahasiamu itu, kata Mbok Siti. Suaranya dipaksakan ramah, padahal matanya mengamati setiap gerakan Mang Udin. Ia harus tahu apa yang disembunyikan di balik bumbu kacang hitam pekat itu. Mbok Siti berdiri tegak di depan gerobak Mang Udin. Ia berusaha tampil santai, tapi tangannya berkeringat dingin. Matanya tidak lepas dari Mang Udin yang kini meracik pesanan dengan gerakan cepat dan efisien. Gerakan Mang Udin terlihat seperti robot, dingin, tanpa emosi, namun sangat terampil. Mang Udin mengeluarkan bahan-bahan. Kemudian ia mengambil bumbu kacang dari dalam panci keramik yang selalu tertutup rapat. Bumbu itu sangat kental, berwarna hitam pekat, berminyak, dan mengeluarkan wangi yang sungguh menggoda dan sedikit amis. Mbok Siti memberanikan diri. Apa resep rahasianya, Din? Jujur saja, kami semua penasaran. Kamu pakai bumbu apa sampai rasanya sedahsyat ini? Suaranya sudah tidak lagi sombong, tapi terdengar gemetar bercampur rasa ngeri. Mang Udin menoleh, matanya yang selama ini kosong kini menatap Mbok Siti lurus-lurus. Ia tersenyum kecil, senyum yang dingin dan tidak mencapai mata. Ini resep dari rasa sayang, Pok, jawab Mang Udin, suaranya pelan dan serak. Rasa sayang yang sangat mendalam, rasa sayang yang membuat saya ingin membalas semua kebaikan dan menghilangkan semua penderitaan. Ia kemudian mengambil sendok kecil dan mengulurkan sesendok penuh bumbu kacang hitam pekat itu ke hadapan Mbok Siti. Cicipi, Mbok, cicipi sendiri rahasianya. Mbok Siti ragu sejenak, tapi rasa ingin tahu dan kecurigaan mengalahkan ketakutannya. Ia menjilat bumbu itu, rasa umami yang luar biasa, gurih yang meledak, manis, pedas, dan hangat menyebar di lidahnya. Ia mengakui ini adalah rasa terenak yang pernah ia coba. Namun saat ia menelan, matanya tanpa sengaja menatap pantulan di permukaan wajan stainless steel milik Mang Udin yang mengkilap. Di sana, di dalam pantulan bumbu kacang yang kental dan berminyak itu, Mbok Siti melihat bayangan yang bergerak-gerak. Sosok Bang Jaja, ia terlihat memohon ampun. Wajahnya ketakutan dan penuh penderitaan, terperangkap, berputar-putar di dalam pusaran bumbu hitam itu. Mbok Siti menjerit-jerit, jeritan ngeri yang menusuk pasar malam. Ia menjatuhkan sendok, rasa gurih di tenggorokannya seketika berubah menjadi rasa sakit yang menusuk. Ia menunjuk ke arah wajan. Jaja, di sana, dia ada di dalam bumbumu, Din. Saat itu juga Mbok Siti merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia melihat bayangan gelap melayang tinggi di sekitar gerobak. Sosok samar yang tersenyum lebar itu adalah entitas kegelapan, siap menerkam mangsa berikutnya yang telah mengetahui rahasia kelam tersebut. Mbok Siti tersadar ia telah terperangkap dalam perjanjian mengerikan Mang Udin. Jeritan Mbok Siti segera mereda. Ia menghilang secepat Bang Jaja ditelan oleh kegelapan di tengah kekagetan para pelanggan yang mengira ia hanya kesurupan karena terlalu terkejut dengan kelezatan ketoprak. Tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat apa yang terjadi, kecuali jeritan dan keheningan mendadak. Keesokan harinya gerobak pecel lele Mbok Siti kosong. Hanya tersisa berita hilangnya 2 pedagang sukses pasar senja dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Polisi kembali datang, kebingungan, menganggap ini kasus kriminalitas terorganisir. Namun ketoprak Mang Udin semakin menggila. Antrean kini mengular sampai ke jalan raya utama, menyebabkan kemacetan total. Bumbu kacangnya kini berwarna hitam pekat sempurna, sangat berminyak, dan wanginya menusuk hidung, menjerat setiap orang yang melintas. Rasa amis yang samar kini hampir tidak terdeteksi, tertutup sempurna oleh gelombang rasa umami yang adiktif. Para pelanggan tidak peduli pada berita kehilangan itu. Mereka sudah kecanduan cita rasa istimewa yang tiada tara. Mereka menyebut ketoprak Mang Udin sebagai legenda kuliner yang harus dicoba seumur hidup. Bahkan rela mengantri berjam-jam.
Mereka tidak menyadari setiap suapan yang masuk ke mulut mereka adalah pengorbanan jiwa yang terperangkap dalam bumbu hitam itu. Mang Udin kini menjadi kaya raya, membeli rumah besar, mobil mewah, dan menjamin masa depan keluarganya. Namun matanya selalu kosong. Ia tidak tidur, ia hanya terus meracik. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Ia tahu jika ia berhenti atau jika bumbu kacangnya terasa hambar barang sedikit, tumbal berikutnya adalah dirinya sendiri, atau yang lebih ia takuti, Lastri dan Raka. Ia adalah boneka dari perjanjian gelap yang telah dia buat. Mang Udin kini adalah raja yang tidak tertandingi di pojokan pasar senja. Tidak ada yang berani menghinanya. Semua orang menunduk, antri dan memohon agar dapat mencicipi ketoprak berdarah miliknya. Ia hidup dalam kemewahan materi, namun jiwanya terpenjara dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Setiap malam saat lampu pasar dimatikan dan para pegawainya pulang, siksaan Mang Udin dimulai. Ia tidak lagi hanya mendengar bisikan entitas kegelapan yang menuntut tumbal berikutnya, tapi ia juga mendengar rintihan. Rintihan itu datang dari dalam wajan bumbu kacang yang tidak pernah ia biarkan kosong. Ia mendengar suara Bang Jaja yang merintih kesakitan dan dendam, bercampur dengan suara Mpok Siti yang menangis ketakutan dan penyesalan. Mereka bukan lagi pedagang sombong, tapi esensi keputusasaan, kemarahan, dan dendam abadi yang kini menjadi bumbu pelengkap ketopraknya. Mang Udin terpenjara. Ia harus terus menjual, terus meracik tanpa henti. Gerobak mewahnya, tumpukan uang di bank, dan senyum palsu di hadapan keluarganya adalah sel penjaranya. Ia melihat wajah bahagia Lastri dan Raka, dan rasa syukur itu bercampur dengan rasa jijik pada dirinya sendiri. Karena ia tahu kebahagiaan itu dibayar dengan nyawa. Mang Udin tahu ia telah menjual jiwanya di makam tanpa nama. Kini jiwanya telah menjadi bagian dari bumbu kacang hitam pekat itu. Ia adalah hamba abadi dari nafsu dan keserakahan. Selamanya terperangkap dalam lingkaran setan pesugihan yang menuntut nyawa terdekat. Di balik gerobak megah itu, setiap hari Mang Udin menyajikan piring-piring ketoprak yang terasa gurih mencekik. Sebuah monumen bagi kejatuhan seorang manusia yang terlalu putus asa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.